Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kalau saya perhatikan ya, di kolom komentar video saya ini ya, mereka para penganut Tritunggal itu ya, tidak membahas ya, ada juga yang membahas, tapi kebanyakan mereka tidak membahas apa yang saya sampaikan, ayat-ayatnya ya. Mereka lebih berbicara mengenai fisik. Ya, mereka mencoba membunuh karakter saya gitu ya. Mereka mengatakan wajahnya lah katanya. Itu tidak mencerminkan. Itu matanya. Itu giginya ompong. Ya jelas lah, saya manusia. Usia saya kan sudah di atas 60 ya, 63 lebih. Nah, dengan demikian mata saya ini sudah operasi katarak kiri kanan. Demikian juga dengan gigi-gigi saya, ini sudah habis. Tapi saya tetap memakai yang asli. Ya kan? Wajah saya pun demikian. Karena sudah tua, ya, itu gampang sekali naik. Maksudnya berat timbangannya itu mudah sekali. Dan turunnya yang susah. Jadi itulah kondisi saya ya. Saya mencoba bertahan tidak memakai kacamata ya. Tetapi karena kedua mata saya sudah operasi katarak ya. Oh ya, saya mau terima kasih juga itu kepada Jakarta Eye Center yang di Cibubur ya. Juga dengan BPJS pada saat saya operasi saya tidak mengeluarkan biaya serupiah pun. Terima kasih, itu ya. Saya diperlakukan dengan sangat baik sekali, dan alat-alatnya sangat modern. Itu Jakarta Eye Center tuh sangat modern. Alat-alatnya, dokternya pun, perawatnya, tenaga administrasinya, luar biasa. Terima kasih, ya. Nah, tapi saya juga lebih terima kasih lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena di hari-hari tua saya ini, nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Nama saya tercatat seperti Lazarus. Tercatat namanya. Beda dengan orang kaya. Orang kaya kan hanya disebut orang kaya, tidak disebut namanya. Ya kan? Dan dia ada di alam maut. Kalau Lazarus tertulis namanya Lazarus, dan dia ada di pangkuan Abraham di Firdaus. Bukan pangku-pangkuan, kita salah mengerti lagi. Dia ada di Firdaus sama. Saya Ferdinand bin Sarsianipar, penyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, Yesus Kristus. Saya penyembah. Saya bukan penyembah Allah Tritunggal. Tidak, saya menolak itu. Ya, sebab itu saya terima kasih. Nah, sekarang kita bergeser. Karena saya orang Kristen, itu berbeda dengan orang yang menyembah Allah Tritunggal. Itu beda. Jadi Bapak Ibu yang ada di luar sana ya,
harus memahami ya bahwa beda antara orang Kristen dan orang, ya lebih tepatnya sebutlah orang Nasrani lah mereka itu ya, atau mereka itu penyembah Allah Tritunggal, itu bukan Kristen ya. Selama ini mereka mengatakan mereka orang Kristen. Tidak, orang Kristen adalah penyembah Yesus Kristus. Orang Kristus meninggikan, memuliakan Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Jadi beda dengan Tritunggal ya. Gampang sekali Bapak Ibu sekalian untuk membedakan antara orang Kristen dan penyembah Tritunggal. Coba tanya saja, siapa yang disembah? Orang Kristen itu pasti menyembah Kristus ya. Tritunggal, walaupun mereka mengaku orang Kristen, tapi mereka itu tidak menyembah Kristus. Mereka menyembah Allah pribadi ya. 3 pribadi tetapi satu hakikat. Itu yang nggak ada di Alkitab. Itu mereka itu ya. Jadi harus dibedakan ya, antara orang Kristen dan penyembah Tritunggal ya. Walaupun kitabnya sama, Alkitabnya sama ya, kitab sucinya sama ya, tetapi pemahamannya yang berbeda ya. Mereka memahami Alkitab itu, mereka sudah mempunyai konsep lebih dulu ya. Sebelum mereka membaca Alkitab, ini di otak mereka, ini di hati mereka, itu sudah ada doktrin Tritunggal. 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat, satu Allah. Itu, dengan berdasarkan itu, mereka mencoba memahami Alkitab. Dan doktrin itu tidak bisa berubah. Jadi, Alkitab itu harus menyesuaikan doktrin. Sebab itu mereka selalu mencantol ya. Mereka tidak mengerti Alkitab ya. Seperti yang Yesus katakan, kamu sesat ya, karena kamu tidak mengerti kitab suci. Ya. Nah, mereka tidak mengerti kitab suci. Mereka tidak mengerti ada Bapa yang adalah seruan untuk Allah ya. Bukankah engkau Bapa kami? Ada juga Bapa kiasan ya, yang hanya berlaku 3,5 tahun. Mereka tidak mengerti karena mereka terpikir ya bahwa Bapa itu ya adalah Allah ya. Padahal Bapa itu kan pribadi. Sementara Alkitab mengatakan Allah itu roh ya. Jadi mereka itu mencantol di sana, mencantol sana sini. Mereka menabrak ayat Alkitab. Ya. Itu adalah Tritunggal. Ya. Jadi mereka menyembah 3 pribadi. Ya. Perhatikan pribadi ya, 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Satu Allah katanya, nggak ada di Alkitab ya. Tidak mungkin satu Alkitab ya, kitab suci itu ya mempunyai 2 pemahaman. Tidak mungkin. Yesus tidak mungkin membuat orang bingung. Tidak. Yesus sendiri mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan esa ya. Markus 12 ayat 29. Yesus tidak mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah Tritunggal. Tidak. Ya, perhatikan itu ya. Itu yang membedakan antara orang Kristen dan penyembah Tritunggal. Sekarang terbuka semuanya ya, tidak ada yang ditutupi ya. Ya. Semua murid ya, semua rasul ya, itu orang Kristen. Tidak ada yang menyembah Tritunggal, tidak ada satupun ya. Lihat saja di Roma 16 ayat 7 ya. Roma 16 ayat 7. Semuanya itu orang Kristen.
Roma 16 ya. Paulus sendiri orang Kristen, dia mengakui. Ya, nih Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Itu ayatnya. Tidak ada satupun yang menyembah Tritunggal. Ya. Tritunggal kan munculnya abad ketiga, dibidani oleh siapa tuh? Tertullianus, oleh konco-konconya lah, ya. Yang isu-isunya katanya, oh enggak itu pertengahan abad kedua, oleh si siapa? Theophilus, muridnya si ini, muridnya si itu. Padahal di Alkitab nggak ada namanya Theophilus. Di Alkitab nggak ada namanya siapa tuh? Tertullianus. Ya kalau muridnya ini muridnya itu, langsung saja ke Yohanes. Yohanes murid Yesus. Kenapa harus ke murid-muridnya? Alkitab jelas menulis. Yohanes menulis. Yohanes dipilih oleh Yesus. Kalau mereka kan tidak dipilih. Wah, begitu ya. Begitu caranya. Ngapain? Apa memperhatikan tulisan-tulisan orang-orang yang nggak jelas? Ya nggak ada namanya. Yang jelas-jelas aja. Jelas bukan? Bahwa semua murid, termasuk Paulus, adalah orang Kristen. Nah, saya sudah banyak ya mengungkapkan ini ya mengenai kekristenan dan Tritunggal. Yang saya mau katakan begini ya pada kesempatan ini ya, bahwa tidak ada satupun orang Kristen yang menjadi mualaf. Tapi banyak itu sih itu jadi itu tuh mualaf tuh. Itu bukan orang Kristen. Itu adalah penyembah Tritunggal. Sebelum mereka mualaf, mereka tidak mengenal Kristen. Mereka tidak mengerti kekristenan. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai Allah. Tidak. Yang mereka sembah adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat. Nah, kalau mereka sebelumnya tidak mengenal Yesus, ya, tidak memahami Yesus adalah Allah, ya wajar kalau mereka mau pindah. Itu tidak masalah, tidak rugi. Justru kalau mereka tidak pindah itu yang rugi. Kenapa? Tiba-tiba mereka menjadi pengajar yang salah. Itu seperti para pendeta Tritunggal itu kan salah ngajar. Jadi kalau mereka pindah, ya nggak apa-apa. Awalnya mereka tidak mengenal, tidak memahami Yesus sebagai Allah. Nah, waktu mereka pindah jadi mualaf, ya tidak apa-apa. Mereka juga tidak mengenal Yesus, mereka menolak. Oh, tapi mereka kan menjelek-jelekan kekristenan. Kata siapa? Karena mereka tidak mengenal kekristenan, ya, yang mereka jelek-jelekan itu, ya, para mualaf itu ya, itu bukannya Kristen, tetapi Tritunggal. Pengaruh Tritunggal lah yang mereka jelek-jelekan. Kalau kekristenan tenang-tenang saja. Ya kan? Begitu caranya. Makanya kekristenan walaupun dicela ini cela itu katanya gitu. Oh, bukan Kristen kok yang dicela. Ya kan? Jadi sekali lagi saya katakan, ya, tidak ada satupun orang Kristen
pendeta Kristen ya, yang menjadi mualaf, tidak. Karena Kristen memahami, mengenal siapa yang disembah. Ya, Kristen walaupun menderita, ya, orang Kristen walaupun menderita ya, tapi tidak akan pernah murtad, tidak akan pernah meninggalkan imannya. Kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat apa? 1 Petrus 4 ayat 6 ya. 1 Petrus 4 ayat 6. Oh, ayat 16 maksudnya. Ini 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Orang Kristen gak akan malu ya, dia menderita ya, sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang apa Tritunggal, tidak. Karena orang Kristen memuliakan Kristus, orang Kristen meninggikan Kristus, orang Kristen menyembah Kristus. Ya, kita lihat mengenai Paulus, dia tidak malu, udah bangga, ya. Coba kita lihat dalam apa? 2 Korintus 11 ayat 24. 2 Korintus 11 ayat 24. Apa kata Paulus? 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bayangkan. Mana dia meninggalkan imannya? Tidak. Galatia 3 ayat 17. Galatia 6. Sorry. Ya. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, ini kata Paulus, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Dia bangga. Dia menderita karena Yesus, dia bangga. Itu ini ada kisah nyata ya. Orang menderita nih, pendeta Tritunggal menderita, itu bukan karena Yesus, karena perbuatannya sendiri. Ya. Oh, jemaatnya nggak ada, oh jemaatnya kurang, oh berarti kurang perpuluhan, kurang persembahan, gereja dijual. Bangunannya itu yang kalau tidak salah di Kalimalang ya. Gitu. Lalu ada lagi seorang pendeta naik mobil ya. Ada, dia lihat ada perempuan 2 atau 3 orang begitu ya. Ada ini kisah nyata 3 tahun yang lalu ya. Lalu dia berhenti di depan perempuan itu. Ditunjukin burung rahasianya, ditunjukin ke perempuan itu. Ini pendeta loh. Gerejanya di gereja itu di Cibubur juga. Ditunjukin burungnya. Yang seharusnya itu ditunjukin sama istrinya ya. Enggak ditunjukin sama perempuan yang di pinggir jalan itu. Tapi untungnya perempuan-perempuan itu kan pulang kerja. Dia kan tidak pegang pentungan. Coba kalau perempuan-perempuan itu pegang pentungan, saya nggak bisa membayangkan tuh pendeta itu pulang tuh burungnya dipentung. Ya kan?
mau tunjukkan sama istrinya. Burungnya sudah dipentung. Tapi untung tidak dipentung. Hanya dicatat aja itu nomornya, nomor mobilnya. Lalu viral. Malu kan? Malu. Dia menderita kenapa? Karena kelakuannya. Apakah yang seperti itu dipilih oleh Yesus? Beda dengan pendeta Kristen. Pendeta Kristen dipilih oleh Yesus, ya, untuk mengisi kelima jabatan. Apakah itu gembala, nabi, rasul, guru, pemberita Injil? Itu haknya Yesus. Itu. Jadi menderita karena apa? Karena Yesus bangga. Paulus bangga. Sebab itu tidak ada satupun, ya, pendeta orang Kristen, ya, yang menjadi mualaf. Tidak ada. Karena mereka tahu siapa yang mereka sembah. Yang mereka sembah adalah Allah satu-satunya. Allah yang benar. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu. Amin. Jadi yang menjadi mualaf, ya biarin aja. Ya memang maunya dia. Siapa yang bisa melarang? Dari tidak memahami siapa Allah, dia pindah. Tetap juga tidak memahami siapa Allah. Enggak apa-apa. Tetapi orang Kristen, dia bertahan. Seperti Paulus. Amin. Jadi tidak ada satupun orang Kristen yang menjadi mualaf. Oh iya, tapi bagaimana dengan itu? Dengan apa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mati sebelum Yesus disalib. Jelas bukan? Jelas. Sembahlah Yesus. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.